Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, numerasi. Saya Novita Fahrunisa, pembimbing dari tim Silinca SDN Ciharuman, Kecamatan Kutawaringin. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tantangan Leksam Bedas bulan April, yaitu mengenai jurnalistik dan bertema mengenai profesi. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia itu profesi itu sangat banyak, malah ada beribu-ribu profesi yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di bidang perbankan, finance, ada juga di bidang jasa seperti guru, di bidang kesehatan dokter juga ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya kebetulan ditemani oleh seorang narasumber yang bekerja di bidang finance. Nah, kita gali apa itu sih finance. Nah, kita datangkan terlebih dahulu narasumbernya. Nah, sudah datang narasumber kita. Nah, boleh perkenalkan terlebih dahulu Bapak, dengan siapa Bapak? Hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Budiman. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Novita, bahwa saya ini adalah salah satu pegawai di finance. Terima kasih ya Bapak telah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Bapak, mohon izin waktunya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak perihal profesi yang sedang Bapak sekarang geluti. Sekarang Bapak berusia berapa tahun? Sekarang usia saya 32 tahun, berarti mungkin tahun ini ada 33 tahun ya, nanti di bulan November. Bapak, bisa Bapak jelaskan apa itu finance? Jadi begini, kalau mungkin orang selalu menyamakan finance itu dengan perbankan ya, padahal kedua lembaga ini adalah suatu lembaga yang berbeda, walaupun secara basic atau pada dasarnya memang kedua lembaga yang hampir sama ya, yaitu lembaga pembiayaan. Hanya saja mungkin di finance ini produk yang kita tawarkan itu lebih spesifik, Mbak. Jadi lebih spesifik adalah bisa pembiayaan kendaraan, salah satunya pembiayaan mobil dan motor. Nah, kebetulan di tempat saya sekarang bekerja di CIMB Niaga Auto Finance ini, kita lebih spesifik atau spesialisasi kita adalah pembiayaan kendaraan roda 4 atau mobil. Gitu. Oh, jadi Bapak dari sini finance-nya untuk pembiayaan kendaraan roda 4 mobil seperti itu. Bisa mobil apa saja, apa itu yang dibiayai? Ya, kalau untuk brand itu mungkin di Indonesia ini, khususnya di Indonesia ini, hampir semua brand kita bisa biayai, Mbak. Mulai dari mobil bekas atau mobil baru. Nah, kalau saya kebetulan sekarang saya di divisi mobil baru gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Bapak, sebelumnya apakah Bapak memang sudah bergelut di dunia finance ini atau memang baru sekarang menggeluti dunia finance ini, Pak? Bagaimana? Kalau untuk pengalaman di finance sih, saya itu mulai masuk di finance itu di 2017, Mbak ya. Kalau basicnya sebetulnya kan di awal dulu saya pertama kerja itu, saya pernah kerja di pabrik juga, menjadi staff admin tuh di warehouse. Cuman mungkin karena saya ngelihat mungkin basic saya tuh nggak bisa ya, lebih nyaman bekerja di lapangan gitu, ketemu banyak orang gitu. Jadi di 2017 itu saya memutuskan untuk pindah ke finance gitu. Jadi kalau di total sekarang 2017 sampai sekarang itu kurang lebih sekitar total mungkin 7 tahun ada bekerja di finance dengan beberapa perusahaan yang berbeda gitu. Berarti sudah lama ya Pak ya Bapak bekerja di dunia finance ini, pasti pengalamannya juga cukup banyak ya Pak ya. Nah, untuk sekarang Bapak bekerja di perusahaan apa ya Pak, kalau boleh tahu? Untuk saat ini saya bekerja di PT CIMB Niaga Auto Finance. Jadi PT CIMB Niaga Auto Finance ini adalah
sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan untuk pembiayaan kendaraan, yang dibiayai langsung oleh asetnya itu dibiayai oleh CIMB Niaga atau Bank CIMB Niaga. Mungkin kalau misalkan Ibu lihat ya, kita lihat kan ada tuh di Bandung sekarang kan sudah mulai lumayan banyak Bank CIMB Niaga. Nah, salah satu pemilik saham CIMB Niaga Auto Finance ini yang terbesar adalah CIMB Niaga, PT CIMB Niaga gitu, Mbak. Oh, jadi Bapak saat ini bekerja di perusahaan CIMB Niaga Finance ya, Pak. Selama Bapak nih sudah bekerja selama 7 tahun kan ya, sudah lama nih di perbankan. Suka duka Bapak bagaimana sih yang dirasakan ketika bekerja di bidang finance ini, Pak? Ini Mbak, kalau misalkan kita berbicara suka duka ya, berbicara suka duka itu mungkin bukan hanya di finance ya. Di setiap profesi, di setiap pekerjaan itu pasti ada suka ada dukanya. Cuman mungkin kalau di finance ini lebih seperti apa ya? Karena kan kita merupakan profesi yang dituntut target Mbak ya. Jadi setiap bulan tuh kita dibebani oleh target gitu kan. Jadi suka dukanya mungkin jika kita bisa mencapai target kita, memang pendapatan yang kita dapatkan gitu, income yang kita dapatkan bisa mungkin berkali-kali lipat gitu dari pendapatan di profesi lain. Cuman memang tantangan atau resiko yang kita jalani juga lebih besar Mbak. Contohnya misalkan ada resiko kita kan bekerja itu bukan hanya menjual produk, tapi kita harus memastikan si debitur yang kita beri pembiayaan ini, tuh secara kualitasnya bagus gitu. Jadi intinya, jadi kemungkinan kita meminimalisir resiko, kita meminimalisir tingkat resiko ke kredit si debitur itu macet gitu. Makanya ada beberapa standar analisa yang kita terapkan gitu Mbak. Jadi kalau keuntungannya itu Bapak bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar ya. Tapi ternyata di samping pendapatan yang cukup besar ada resiko yang ditanggung ya Pak ya. Nah, itu kita harus tahu bagaimana keuangan mungkin ya Pak dari debitur yang Bapak biayai ya Pak ya. Nah, mungkin ada pesan atau kesan yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat atau mungkin untuk para anak-anak generasi penerus bangsa perihal bagaimana sih bekerja di dunia finance ini gitu, bisa memberikan motivasi untuk anak-anak gitu. Kalau dari saya mungkin bukan motivasi Mbak ya, mungkin hanya sharing aja gitu. Buat adik-adik semua gitu ya, yang mungkin secara cita-cita gitu kan, ya intinya apapun yang kita jalani, apapun yang kita tekuni sekarang, intinya sih kita harus selalu bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita jalani hari ini, dan kita harus bersungguh-sungguh supaya apa yang kita kerjakan, profesi apapun itu, supaya bisa maksimal dan bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Itu sih Mbak, kalau dari saya. Ya Bapak, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi Bapak jikalau waktunya diganggu nih untuk saya wawancarai, dan saya juga mendapatkan banyak informasi yang berguna ya, terutama bermanfaat gitu untuk saya pribadi dan untuk ya penonton, bahwa finance itu yaitu pekerjaan di bidang pembiayaan ya Pak ya, kendaraan di sini, terutama di bidang kendaraan untuk PT CIMB Niaga. Bapak, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya yang telah Bapak berikan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya ya Pak ya. Nah, itu untuk kegiatan atau pemenuhan tugas dari Leksam Bedas yang bisa saya
laksanakan, yang bisa saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.